Oke, ini dia kembali lagi di match keempat, yaitu map Erangel yang terakhir, dimana pesawat sudah mulai yang cukup merugikan bagi para tim-tim yang memiliki drop zone di Jerjobol, Severny, kemudian Rozdog pun akan cukup sulit bagi para tim-tim yang memiliki compound drop zone di area-area sana karena pesawatnya begitu jauh menuju ke area-area bawah. Dengan adanya S2G di Milta, dengan adanya Tianba di area Yasna yang membuat RRQ tidak berminat menuju ke dua opsi drop zone tersebut. Mereka memilih ke tempat yang lebih kosong di sebelah kiri karena memang area Gatka lalu area Quarry tidak ada yang punya di lobby ini, di grup yang sedang kita mainkan. Membuat RRQ lebih memilih menuju ke sana karena ini adalah pilihan yang lebih bijak, pilihan yang lebih safe, dan mereka mengambil beberapa kendaraan untuk melanjutkan rotasinya menuju ke utara. Sudah pasti Gatka yang nanti akan mereka tempati, atau bisa jadi lanjut menuju ke arah hospital karena hospital pun kosong di 3 kali Erangel. Kita melihat RRQ selalu memainkan posisi kiri dari map Erangelnya. Ya, yang padahal kita sudah melihat drop zone yang dimiliki RRQ itu di Milta, yaitu berada di sebelah kanan dari map. Tapi di PMMI kali ini berkali-kali kita melihat bahwa drop zone yang justru mereka pilih adalah drop zone yang berada di sebelah kiri map. Dan tadi kita sudah melihat bahwa zona ternyata kembali lagi menuju ke arah SMB. Tapi selain itu pun ada juga yang kembali bertegur sapa di stage yang pertama baru menit kedua. Ternyata tim Influence bersama dengan tim DK Plus Kia yang saat ini sudah mulai bertemu. Bahkan beberapa playernya hanya menggunakan pistol dan juga senjata dari pisau sendiri, Kak Sanskoy. Masih berupaya nampaknya pencarian utility demi utility, pencarian senjata demi senjata yang bisa bermanfaat untuk membuat tim mereka memenangkan fight, setidaknya mendapatkan 1 knockdown terlebih dahulu. Barang siapa yang mendapatkan knockdown pembuka, maka akan menguasai jalannya fight dengan lebih nyaman, akan lebih enak sekali. Federal yang kita lihat saat ini, Pedrinho hanya dengan senjata handgunnya saja, sementara Nolbu punya S12K lebih baik dibandingkan yang lain. Dan lihat Lil Boy sudah dikirim untuk muter jauh sekali. Harusnya yang gerak jauh bukan Lil Boy, harusnya Federal kalau dilihat dari segi senjata. Karena Lil Boy ini punya Rainbow, dia punya M249. Sayang M249-nya nggak sih kalau dia muter jauh, atau justru ini tujuannya adalah untuk ngebokongin pemain di Plus Kia. Ya, betul sekali, bukan kabur, tapi ngebokongin pemain di Plus Kia ya. Masuk akal jika memang tujuannya seperti itu, karena dengan senjata Rainbow-nya, dengan M249-nya, maka dia bisa memberikan kejutan dari belakang. Tapi di saat Lil Boy ingin memberikan kejutan, justru Pedrinho yang dikejutkan dengan adanya push commit yang dimainkan oleh di Plus Kia menuju compound dari pemain-pemain INF yang membuat Lil Boy jadi tidak berguna. Flanknya dia menuju ke area lain. Ya, tapi ternyata keputusan 3 player yang dikirimkan langsung nge-push ke rumah. Yang satunya bukan rumah yang berada di tengah. Ternyata push yang dilakukan dari DK Plus Kia menghasilkan 1 knockout dari tim Influence, bahkan 2 kah? Tidak, ternyata ada gagal. Justru Loranzin lah yang mendapatkan 1 player dari DK Plus menggunakan 1 buah pistol. DK masih menjadi last man standing, yang 1 player tersisa di lantai 1. 1 player yang berada di luar, yaitu tim Influence menggunakan Rainbow, masih tidak mendapatkan angle tambahan. Favian, maksud saya, di bawah sini masih di tangga, ternyata terkena dan langsung pulang, bahkan menuju ke arah lobby. DK Plus Kia menjadi tim pertama yang pulang di tangan Influence di hashtag yang ke-16. Maksudnya jelas sekali, pintar tadi sebenarnya. Maksudnya adalah ada S12K yang di drop lalu akan diambil oleh Favian, tapi sayangnya drop-dropannya terjadi di area tangga yang bisa ditembak oleh pemain INF. Tapi kalau tadi ngedrop S12K-nya itu di lantai bawah, mungkin S12K bisa diambil dan mungkin clutch bisa dilakukan oleh seorang Favian. Hal yang memang cukup kecil, hanya ngedropnya di tangga, tapi berdampak besar, berakibat besar karena kelihatan angle-nya. Dan apa mau dikata, sudah menjadi bubur tadi. S12K tidak bisa dimanfaatkan dan di Plus Kia pulang ke lobby. Kita melanjutkannya dengan Ulf yang saat ini melakukan looting terlebih dahulu. Fight pembuka yang begitu seru untuk kita saksikan, begitu manis untuk kita lihat, dan menjanjikan akan ada fight lanjutan menuju ke beberapa titik seperti halnya So Easy, mudah untuk bisa mengambil 1 player. Bahkan DP sudah digunakan. Ada sebuah mobil MBG yang nampaknya diincar oleh XJZ.
atau XZG untuk bisa mengambil lootingan-lootingan dari kendaraan tersebut. Tapi di ujung sana juga ada pemain dari tim S2G yang ingin melakukan tembakan balasan. Ya, benar sekali. Dan bahkan 1 poin elimination tambahan dari tim NS menjadi. Ya, masih akan dicari nampaknya para pemain-pemain dari S2G, dan kita lihat Foyudu sudah berada di area atas mengambil jembatan. Ini zona belum terlalu terpantau ya menuju ke mana, tidak seperti di match sebelumnya kan kelihatan memang sangat jelas akan mengambil area selatan, jembatan diambil oleh banyak orang. Namun saat ini nampaknya kita lihat Foyudu mengambil area atas jembatannya saja. Pemain-pemain Nigma Galaxy akan membackup di belakang, tapi yang jelas Foyudu tidak boleh knockdown. Kalau knockdown sudah pasti tidak bisa diselamatkan. Ini haram hukumnya kalau sampai ketahuan dan juga knockdown. Minimalnya kalaupun ketahuan setelah dia melakukan tembakan dan setelah dia mendapatkan 1 knock menuju ke ULF. Jika belum maka tidak boleh melakukan tembakan duluan. Dan terlihat juga bahkan Soulless yang saat ini dari posisinya, ini akan jadi fight yang panjang jika seperti ini keadaannya. Karena dari kedua belah pihak mereka sadar ini masih stage yang pertama, masih cukup jauh dari segi posisinya. Dan dari posisi Aaron terlihat dia akan menuju ke area seberang dengan menunggu terlebih dahulu. Seperti apa approach yang akan ditujukan oleh ULF akan kita lihat nanti. Namun kita geser kembali lagi, memang time screen dari tim PL ini cukup banyak ya. Kita bahkan melihat kalaupun tim PL cuma sedang rotasi tetap disorot oleh observer. Kita sebagai tamu hanya ya menghargai saja apapun yang disuguhkan, karena di sini kita sebagai tim yang diundang menuju ke turnamen yang diselenggarakan oleh PL. Bahkan mau kemana sebenarnya ini para pemain dari WBG, cukup penasaran juga saya melihat rotasi yang dibangun dengan 2 hovercraft dari pemain-pemain WBG. Suki dari tim asal China yang satu ini, WBG juga sebenarnya kemarin tampil cukup baik di PL Spring. Dan tak usah ditanya hashtag berapa WBG, sudah pasti hashtag 2 yang didapatkan WBG di PL Spring 2026. Spring 2026 WBG hashtag 2 PL, Summer 2025 WBG hashtag 2 PL, PMWC. Lalu kita lihat juga WBG hashtag 2 di PMWC kemarin. Dan WBG terakhir menjadi juara adalah di PMHI. PMHI WBG menjadi juara, namun setelah itu mereka selalu mendapatkan hashtag 2 terus menerus. Terlihat memang Mr. Runner Up menjadi julukan dari Suk yang ada di dalam tim WBG yang sekarang sedang melakukan rotasi di area laut. Bahkan kalau dilihat juga dari Solkai tidak membiarkan waktu-waktu terbuang percuma, karena tetap terus akan bergerak dan zona ternyata berada di selatan kembali. Tapi lihat luar biasanya RRQ saat mereka tadi ada di Quarry menuju ke Gatka, ternyata langsung berpindah kembali menuju ke area selatan. Dan sekarang RRQ sudah berada di dalam zona. Di hari ini seperti zona yang mengejar RRQ, bukan RRQ yang mengejar zona, Ken ya. Ya, benar sekali. Dan kita melihat bahwa satu player dari RRQ, seorang lapar ternyata yang sudah mengamankan sebuah compound yang hampir berada di center zona. Dan kali ini zona pun sudah mengarah menuju ke arah SMB. Dan ini adalah menjadi posisi yang cukup menguntungkan bagi tim RRQ. Tapi tidak begitu nyaman nampaknya, karena di sekitaran mereka sudah mulai diintai-intai oleh tim LGD. 4 player yang coba untuk dikirimkan. Tapi ternyata untungnya saat ini tim LGD saat ini sudah coba untuk menarik mundur saja dan mencari tempat-tempat baru untuk mereka touchdown. Dan justru LGD justru lebih memilih ke arah SMB di apartemen di bawah sana. Masih ada upaya-upaya selanjutnya yang bisa ditujukan oleh para punggawa dari RRQ. Mereka harus sadar bahwa di match sebelumnya mereka gagal total, penyakitnya kambuh dan tidak mendapatkan poin-poin berharga. Dan kita juga melihat, jangan lupakan pembahasan kita tadi menuju ke Alpha 7. 3 match terakhir ini adalah 3 match yang menentukan langkah dari Alpha 7. Mereka akan kembali ke Brazil atau justru akan bertahan di Macau untuk menjalani Grand Final. Akan ditentukan di 3 match terakhirnya. Karena 27 poin jelas belum cukup bagi Alpha 7. Bahkan sekarang aja mereka belum sampai ke 15 besar. Kalau mereka bertahan di bawah 15 besar, di 17 atau di 16 sampai ke match terakhir nanti, sampai selesai di hari ini, maka sudah dipastikan Alpha 7 akan gugur, tidak sampai menuju ke Grand Final.
Ya bener banget 27 poin dan hanya tersisa 3 match aja termasuk match kali ini untuk Alpha Seven bisa memaksimalkan poin mereka, bisa mengkonsistensikan poin dari mereka minimal banget 10 udah agak aman nggak ya kalau misalnya 10, karena kalau misalnya 10 berarti total 57 poin itu sudah bisa mengamankan posisi 8 kalau misalnya itu pun Arena nggak menambah poin-poin mereka. Tapi kita kembali lagi menuju ke arah game di mana Arena ternyata mereka baru touchdown di area Gatka. Coba untuk masuk aja, justru malah Arena lah yang late rotation. Tapi seperti tadi match-match sebelumnya di mana Arena memiliki map rotation yang nggak begitu cepat dibandingkan tim-tim yang lainnya, yang dimana kita juga sudah menyaksikan di match sebelumnya ketika zona mengarah ke arah SMB. Arena berkali-kali bertegursapa dengan tim dari Alpha Seven, kemudian juga tim lainnya di arah-arah Very Pier. Nah, satu hal yang juga terlihat dari Alpha Seven era sekarang adalah agak takut-takutan mereka dalam bermain. Tidak seperti Alpha Seven yang kita tahu barbar dalam permainannya, berani untuk mengejar musuh-musuhnya, berani untuk memperjuangkan nasibnya sendiri untuk bisa mendobrak pertahanan lawan. Sekarang agak sedikit menahan mereka, bahkan tidak hanya menahan, terlalu safe permainan dari Alpha Seven yang seperti tidak ada resiko yang mau dia ambil, tidak ada resiko yang ingin mereka ambil, dan jika terlalu sedikit resiko yang diambil maka ya poin yang didapat juga akhirnya tidak akan terlalu besar. Dengan kita mengambil resiko maka kita akan mendapatkan rewardnya. Itu yang perlu diingat oleh Alpha Seven, bahwa mereka adalah tim juara dunia dan mereka perlu untuk berani untuk mengambil resiko tersebut agar rewardnya juga besar didapatkan oleh pemain dari Alpha Seven. Kita geser menuju ke pemain-pemain dari tim RRQ yang saat ini sedang coba berdekatan dengan KSG, namun belum ada upaya lanjutan yang terjadi antara dua tim tersebut, dan akhirnya ada upaya pertama dibuka tembakannya oleh pemain dari RRQ. Tapi kita geser kembali menuju ke pemain dari Nigma Galaxy. Nampaknya memang observer ini agak sedikit menganggap sepele RRQ saat mereka fight. Digeser kita menuju ke pemain dari For You Do dari Nigma Galaxy yang kelihatan memang kalau ini sih emang jujur ya lebih penting dibanding nonton fightnya RRQ. Nggak apa-apa nonton orang ngepro, nggak apa-apa, kita mah tamu mah ya udah aja ya. Iya, bahkan satu orang pun udah mulai ngepron di atas jembatan yang belum sampai sekarang coba buat buka tembakan menuju ke arah tim Arena, yang padahal harusnya udah mulai ke spot. Tapi dari NGX For You Do pun tahu bahwa ketika posisi mereka dia menjadi kunci kemudian dia kenok, itu adalah menjadi bumerang yang begitu keras untuk tim dari Nigma Galaxy. Tapi kita kembali menuju ke tim KSG dan juga RRQ yang tadi kita sudah lihat ada beberapa tembakan-tembakan dan juga pelemparan-pelemparan granat yang sudah mereka coba upayakan, tapi ternyata tidak ada trade knock terjadi satu pun antara tim KSG dan juga RRQ, bahkan LGD yang sudah mengamankan satu buah apartemen dari SMB. Justru mereka akan mencoba menjadi third party apabila dari tim RRQ dan juga KSG sudah melakukan peperangan. Menuju kembali ke pemain dari RRQ. Nah, inilah yang ingin kita saksikan. Pemain dari RRQ, oh ternyata emang lagi nggak ngapa-ngapain. Ya udah wajar. Lagi nggak ngapain, ternyata belum ada fight yang terjadi. Kalau tadi kita sempat melihat ada upaya tembakan dari RRQ tapi tidak dilanjutkan saat ini, dan kita kembali menuju ke For You Do yang info aja ini kayaknya sih lagi grading ya, lebih ke grading ya dibanding lagi main di PMMI. Emang S-Domi sekarang dia. Grading S-Domi berarti emang harus sampai ke top 5. Iya. Top 5 Livik. Iya. Kalau di Reja berarti 13 ya kalau nggak salah ya S-Domi. Benar. Ternyata gradingnya juga masih nggak kelar-kelar dari tadi, cukup alot. Dari For You Do sendiri ternyata sudah mulai membuka tembakan menuju ke arah Morman dan terspot. Ini posisinya harus sudah diketahui. Itu dia For You Do. Posisi kuncinya justru terkenal dan ini akan menjadi bumerang, tapi kita nggak tahu apa yang akan dilakukan ke depannya dari tim Nigma Galaxy yang sudah coba untuk touchdown menuju ke arah rumah yang sudah dimiliki oleh tim dari Arena. Bahkan satu player dari Nigma Galaxy sudah mulai didapatkan oleh satu tim dari Arena. Coba untuk healing aja Swaps, dan bahkan satu player dari Nigma Galaxy coba untuk di revive. Kokongan granat dari seorang Swaps masih coba untuk dilemparkan. 1 detik tersisa, bahkan tidak mendapatkan satupun player. Tapi For You Do ternyata ter-end masuk ke kantong ke arah Joker dari tim Arena, dan dari tim Nigma Galaxy hanya menyisakan 3 player saja sejauh ini. Ya, NGX ini ternyata adalah singkatan dari Ngendox, dan kita melihat
Pemain NGX yang terakhir ada di atas sedang menunggu apa yang bisa ditunjukkan oleh pemain tersebut. Whoops! Berada di posisinya dan menjadi confirm elimination. Oh, ternyata belum yang terakhir karena dia masih knockdown tadi. Terpantau masih ada pemain NGX yang lain tapi belum kelihatan ada di mana ya. Ternyata yang terakhir ya sudah pulang menuju ke lobby NGX, singkatan dari Ngendox, dan kita menuju ke pemain dari tim Wolf. Tim yang lainnya Alpha 7 hilang, dan inilah detik-detik Alpha 7 beli tiket ke Brazil jika mereka gagal melawan pemain dari Wolf. Berada di area yang begitu berbahaya, ketahuan namun terlalu mudah untuk pemain Excalibur. Karilio untuk mendapatkan satu knockdown. Berada di area yang terlalu nyaman tadi Karilio untuk mendapatkan pemain dari tim Wolf. Ya, tapi hati-hati, jangan merasa begitu nyaman karena di seberang sana masih ada satu tim penjaga dari jembatan menjadi satu tim satpam yaitu Influence. Karilo harus healing, harus segera dilakukan karena HP barnya begitu sedikit, bahkan gak nyampe 1/4. Healing, turun dulu Karilo, ayo healing dulu. Malah dia ngelakukan granat, justru Lil Boy lah yang coba untuk healing. Karilo terkenok saja dengan sebuah zona, dengan sebuah blue zone, dan Alpha 7 hanya menyisakan last man standing. Bahkan di sisi lain justru ada yang bertegur sapa kembali karena Ulf mendapatkan beberapa player dari Arena, tapi Ulf justru terkenal kembali oleh spray down yang dilakukan oleh seorang korban dari sebuah vehicle, dan itu adalah spray down yang sangat mahal. Suk kelihatan punya angle harusnya. Suk berada di posisi yang cukup nyaman, berada di bukit, dia bisa melihat ke area jembatan tapi belum diupayakan. Kalau tidak salah Suk memegang M16 tadi, dengan tapping-tappingnya bisa menuju ke posisi dari Ulf, namun penyelamatan menjadi yang utama. Ini menjadi satu penyelamatan yang harus berhasil dilakukan, tapi masa ditinggal barusan. Harusnya bisa di revive itu tadi pemain dari Ulf, dan ya betul saja muter lagi. Inilah Suk yang saya katakan tadi, berada di bukit, memiliki angle ke arah pemain-pemain dari tim Ulf. Kita menuju ke catch, ingin menangkap lawan-lawannya. Dia sudah nyangsang di area atap, dan saya kembali penasaran. Sekarang zonanya menuju ke SMB. RRQ sudah berada di SMB, tapi RRQ belum terlihat ada bertemu dengan lawan-lawannya, belum kelihatan melakukan inisiasi serangan sama sekali dari tadi. Nah, itulah dia RRQ. Kelihatan warna kuning di area minimap kalau kalian menyaksikan. Itu adalah pemain-pemain RRQ, dan ternyata Obscure pulang, Alpha 7 pulang, LGD mendapatkan pemain Alpha 7, menyisakan 2 match terakhir bagi Alpha 7. Sedang menghitung mundur kita menuju ke Alpha 7, berapa poin yang bisa mereka kumpulkan di group stage kali ini. Wah, itu udah terakumulasi nggak sih? Dan sejauh ini Alpha 7 hanya masih mengumpulkan poin di kepala 2. Ini cukup sulit dapat dipastikan 60% mereka pulang ke Brazil karena hanya misalkan 2 match saja, bahkan 29 ternyata poin yang sudah mereka kumpulkan. Tapi di sisi lain Influence justru coba untuk rotasi aja yang menjadi last man standing, yaitu seorang Laura. Anjir, darahnya begitu sedikit bertemu dengan tim S2G. Hati-hati, dapat kalah kelas, tapi ternyata gagal karena S2G lah yang berhasil mengkedokot dan mendapatkan satu player terakhir dari tim Influence, dan Influence pulang di hashtag yang ke-10. Menuju kita ke 9 tim terakhir setelah INF tadi tidak berdaya di match kita kali ini. INF ini merupakan tim yang juga dapat hashtag 2 di PMHI 2025. Itu yang menjadi alasan kenapa walaupun mereka tidak main di PMGO, walaupun mereka tidak akan bermain di PMWC, tapi tetap di-invite karena prestasi mereka di PMHI 2025. Karena ini adalah franchise yang memang terus dilanjutkan oleh PL setelah di tahun lalu mereka memilih Hong Kong sebagai pelaksana dengan nama PMHI, sekarang di Macau sebagai namanya adalah PMMI sesuai dengan kota penyelenggaranya. Dan kita menuju ke Hyun Bin, MVP dari tim atau dari turnamen PMPS Korea, ingin mengejar satu pemain dari RRQ. Pelurunya mengejar menuju ke posisi dari Genfos tapi belum berhasil, dan kita geser. Ternyata RRQ seperti biasa melakukan split 2-2, dan Lapar bersama dengan Nerpeko akan menghajar 2 pemain yang datang dari LGD, tapi 2 pemain tersebut berhasil dikuasai dengan begitu tenang, santai, kalma. 2 pemain dari RRQ mendapatkan 2 eliminasi. Namun kita juga menuju ke LGD yang lainnya. WJ yang nampaknya saat ini masih akan dikejar oleh pemain RRQ setelah mereka melakukan regroup. RRQ berada di dalam zona, dan RRQ yang perlu dilakukan adalah berdiam diri terlebih dahulu. Tapi ternyata apa daya, tembakan yang diberikan oleh Sanzi dengan mini kali 8 yang membuat Nerpeh King
tidak berdaya. Nerpeko harus turun tahta dan smoke-nya bolong itu Aduh. ketahuan sudah pasti. Mudah saja sekaliber Sanzi melakukan hal seperti itu. Waduh, 2 poin elimination sudah mereka kumpulkan dari tim RRQ. Justru satu player ternyata yang harus ditukarkan. Seorang Nerpeko yang tadi berhasil menjadi MVP dari match yang kedua yang harus dipulangkan dan ditanam menuju ke arah lobby di kantong dari tim WBG. Tapi RRQ saat ini alhamdulillahnya berhasil touchdown di dalam circle zona. Tapi seorang langsung ternyata tertendang dari ke arah kejauhan dari tim Ulfsuki. Di sisi lain masih mengamankan sebuah bukit dengan satu Warcraft-nya. Masih coba untuk pop up smoke aja, masih beberapa smoke dan mereka cukup prima kondisinya karena mereka berada di atas sana. Tapi hati-hati, kenyamanan adalah bumerang juga untuk mereka. Dan RRQ lah yang menjadi tim harusnya saat ini yang mereka harus bersihkan. Tapi semoga RRQ bisa memberikan defensif yang begitu kuat menuju ke arah tim WBG maupun tim Tianba yang sudah berdekatan sejauh ini dengan tim RRQ. Seperti biasa, Lapar menjadi yang paling depan untuk menuju ke pertahanan lawan. Tapi lawan yang sedang dihadapi bukanlah lawan sembarangan. Ini adalah WBG, sang juara bertahan dari turnamen ini. Karena sebelumnya mereka menjadi juara dari PMHI. Sekarang berada di PMMI. Granat dilemparkan. Belum berhasil ternyata. Sanzi. Namun angle-nya sih, ini angle yang kayaknya enak ya dari pemain-pemain WBG menuju ke arah RRQ, apalagi jelas ada kendaraan, berarti kan orangnya di belakang kendaraan itu adalah satu hafalan yang sudah pasti diketahui oleh para pro player, apalagi sekelas pro player tingkat global seperti ini. Dan kendaraan-kendaraan tersebut sudah mulai diledakkan satu persatu, dilempar granat, dan sudah pasti akan ada banyak granat ke arah pemain RRQ sehingga mereka harus mundur terlebih dahulu, atau kalau mau maju sekalian ternyata turun dari kendaraannya. Viren melempar granat, angle masih terus tertutup, sudah dilontarkan, akan meledak saat lagi, harusnya sampai granat ini, tapi berlari Suki yang membuat granatnya tidak efektif menuju ke pemain WBG. Setidaknya RRQ berhasil menggeser WBG dan mereka punya area bermain. Ya, meskipun mereka punya area bermain, tapi hati-hati karena Blue Zone sudah mulai menutup. Dan begitu banyak tim yang sudah menumpuk di area sebelah kanan bawah. Arah Jarum Jam 5, WBG, Wolf, RRQ, bahkan tim dari Tianba. Tapi di sisi lain, Wolf ternyata mendapatkan satu buah player dengan satu kokangan granatnya. Dan Viren berserta satu player dari tim RRQ berhasil touchdown di arah cekungan bawah di samping kiri dari Tianba. Tapi Viren ternyata terspot dari satu player XZ ya dari tim NS. Hati-hati, harus bisa diupayakan revive untuk bisa memaksimalkan performa kalian menuju ke stage selanjutnya. Tapi Viren ternyata sudah didekati, sudah dirigrupi oleh 2 player tersisa dari tim RRQ. Apakah bisa untuk dilakukan revive? Tapi ternyata stuck dengan granat dari seorang Catch. Begitu connect, granatnya begitu on point. Ada granat susulan yang ternyata belum bisa mengkonfirm elimination, bahkan mendapatkan satu knock tambahan dari tim WBG. Tapi Ulf, Case dan juga kawan-kawannya masih coba untuk tarik kembali, masih mencari vision tambahan kembali untuk dikirimkan menuju ke arah kiri karena Cage posisinya dan bahkan darahnya begitu sedikit. Masih ada beberapa upaya yang bisa diberikan kembali. RRQ bertahan di sana. RRQ punya peluang untuk mereka berbicara lebih jauh lagi, lebih banyak lagi, karena satu pemain Milu akan menjadi makanan untuk RRQ. Granat yang berhasil, Lapar lagi-lagi mendapatkan keuntungan yang begitu lipat ganda. Dengan granat tersebut RRQ mendapatkan elim yang pertama, yang kedua mereka punya area di dalam zona, yang ketiga posisinya tidak mudah untuk dijangkau oleh lawan-lawan karena mereka punya beberapa cekungan-cekungan yang bisa dimanfaatkan. Ini adalah kemenangan besar bagi RRQ dan mereka perlu untuk berdiam diri. Untuk bisa menjangkau RRQ, pemain-pemain lawan hanya bisa mengandalkan utility, tidak bisa menembak karena lagi-lagi ada satu cekungan yang dimanfaatkan oleh RRQ. Yap, ini adalah cekungan yang cukup oke untuk mereka mainkan karena cekungannya nggak begitu terspot luas oleh tim S2G maupun tim dari NS yang berada di seberangnya. Dan S2G dengan 3 playernya hanya mengandalkan satu buah shake yang berada di arah tengah-tengah dari setiap tim yang berada di sekitarnya. Hati-hati untuk S2G karena kalian akan menjadi sasaran empuk bagi tim-tim yang lainnya. Tapi Genpos ternyata terkonek oleh sebuah M4 dari tim Ulf yang berada di sebelah kiri.
kiri mereka. Hati-hati untuk tim RRQ. Mereka harus berhasil meluluhlantakan dari 2 player tim Ulf agar mereka bisa touchdown menuju ke arah zona, maksud saya, agar bisa mereka memaksimalkan gameplay yang akan mereka maksimalkan di stage selanjutnya, yaitu stage 8. Bahkan Ulf seorang catch. Coba untuk regroup aja, coba untuk nge-clear dari tim RRQ nampaknya, karena ternyata untuk meng-clear dari tim RRQ itu adalah sebuah kesulitan yang dilakukan oleh 2 player saja dari tim Ulf sejauh ini. Ulf lengkap dengan 4 pemain, NS lengkap dengan 4 pemain, RRQ pincang dengan 3 pemainnya dan sedang dihajar oleh granat-granat dari Catch, sang MVP PMGO Season 1 di Jakarta. Catch menunjukkan bahwa menjadi MVP berarti dia punya kualitas, dia punya pengalaman, dan Catch menangkap 2 pemain RRQ. Sebuah revive diupayakan oleh RRQ dan bersyukur kita karena Ulf entah bagaimana tiba-tiba dia punya wangsit geser ke tempat lain, gak melanjutkan fightnya menuju RRQ yang membuat seolah-olah RRQ dibiarkan hidup oleh Ulf di momen ini. Yap, itulah objektivitas yang dilakukan oleh tim-tim skala global, karena saat ini Blue Zone sudah mulai menutup dan posisi Ulf sendiri untuk mempush atau commit push menuju ke arah RRQ adalah sebuah kerugian harusnya, karena akan sangat open dari tim-tim yang berada di sebelah sana. Dengan sebuah seorang friend dari tim Ulf, apakah bisa dikonfirm eliminationnya sejauh ini? Apakah mereka juga sudah touchdown di arah circle zona? Karena mereka sekarang berada di pinggiran, dan Ulf sedari tadi nampaknya akan mulai diganggu oleh tim dari NS yang sejauh ini sudah mulai mendekat ke arah tim Ulf. Bahkan lemparan dari beberapa peluru panas yang diarahkan menuju ke arah tim Ulf, bahkan mendapatkan 1 player dari XZY yang belum mendapatkan player kedua, bahkan ketiga, hanya menyisakan last man sering dari tim Ulf yang sedang tadi begitu merugikan dari tim RRQ, dan Ulf pulang menuju ke arah lebih di attack yang keempat oleh tim NS. Ini adalah kemenangan atau ini adalah keuntungan yang didapatkan oleh RRQ. Terima kasih Bang Ulf. Gua akuin lo orang baik Bang Ulf. Ada RRQ kenok 2 orang kagak diras. Terima kasih Bang Ulf. Walaupun ujung-ujungnya Ulf yang pulang duluan. Gua juga penasaran kenapa Ulf tiba-tiba geser ke tempat lain, tidak jadi menghajar pemain RRQ yang jelas-jelas sudah mereka dapatkan 2 pemainnya yang berujung. Ulf pulang duluan, RRQ juga menyusul pulang, dan kita menuju ke 2 tim terakhir, S2G atau NS lah yang akan menjadi pemenang di match kali ini. Namun granat sudah dilontarkan oleh para pemain dari S2G menuju ke NS yang menyisakan 3 pemain saja. S2G juga sama, hanya punya 3 pemain, 3 melawan 3. Setup sedang dibangun oleh kedua belah pihak. Granat demi granat sedang dipersiapkan, bahkan MG3 dimiliki oleh seorang Lost yang bisa membuat kekalahan dirasakan oleh pemain dari NS. Seperti yang saya katakan, inilah dia tembakan dari MG3 maksud saya yang sudah ditujukan oleh S2G. Lost memberikannya 1 knockdown menuju ke XZY, namun balasan dengan granat Hyun Bin juga punya senjata spesial FAMAS di tangannya. Ya, tapi ternyata granat counter yang diberikan oleh tim NS tidak membuahkan hasil apapun kepada tim SG. Lalu sampai XZ ya ternyata justru terspot kembali. Counter demi counter berhasil dilakukan, tapi S2G justru yang memenangkan kembali dari match keempat. Itu Irancel. Congratulations untuk S2G, tim yang berasal dari Turki.